Dari setelah aplikasi formula ini ada terhitung 5 butir saja yang rontok. Dari tadinya. Nah, bagaimana langkah yang apa saja yang saya lakukan untuk dalam rangka perawatan buah ini? Kita masuk ke segmen berikutnya dalam penjelasannya hari ini. Nah, untungnya waktu tanggal 17 Januari itu rekan saya memberikan sebuah formula racikan dia sendiri ya, jadi nggak jual bebas ini masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Nusa bersama kami di Kebun Air Zaman. Ini rekan kami Yanto sedang memberikan kode di sebuah pohon alpukat Miki di Lampung. Kode bahwa pohon ini akan dibungakan dan akan dibuahkan, berharap untuk mencapai hasil panen yang optimal. Mengapa? Karena di 2022 ini kami sedang mencoba sebuah metode farming yang baru untuk memastikan pohon ini untuk kepastian berbunga, lalu kepastian fruit set, dan kepastian tidak rontok. Ketiganya itu tahap awal di fase generatif. Lalu ada kepastian dia fruit set. Dari mana kepastian fruit set? Karena Miki yang biasanya tipe A, saat ini setelah melakukan aplikasi khusus tersebut, ya, ini tipe bunganya ini kita sudah rancu tipe A atau tipe B, karena bunga jantan dan bunga betina mekar secara bersamaan. Tinggal menanti aja kapan bubuk dari benang sari itu aktif untuk menempel ke putih. Salam Anusa, kali ini kita ketemu lagi dengan saya Yudi AB di video pembuahan bagian kedua. Untuk yang belum menyaksikan bagian pertama silahkan menyaksikan dulu supaya nggak bingung ya. Ini video tentang, kebetulan yang saya videokan ini varietas Miki di halaman rumah saya sendiri. Jadi kalau ingin melihat dan menyaksikan silahkan berkunjung. Rumah saya di Lampung Timur, dekat dengan Metro Lampung. Saya punya catatan ini kronologis pembuahan. Awal September pemupukan pembungaan, 4 Oktober kuntum bunga itu, calon kuntum bunga mulai muncul. 18 Oktober bunga mulai mekar, tapi belum semua. 6 November semua bunga selesai mekar. 16 November sudah mulai terlihat fruit set masih kecil sebesar beras. Lalu 3 Desember pentil ukuran 0,5 sampai 1 cm. 14 Desember pentil ukuran 2 cm. Nah, dari 14 Desember sampai 17 Januari ini cuaca di tempat kita memang ekstrim, jadi hujan malam itu hampir bisa seminggu full itu hujan malam terus. Ini membawa banyak patogen berupa spora jamur yang memang menjadi penyebab utama kerontokan buah. Waktu itu rontok, saya hitung manual sekitar saya hitung 300 butir. Setelah itu berhenti, masih rontok tapi saya sudah berhenti ngitung. Mungkin sekitar 350 butir lah yang rontok. 17 Januari saya mendapat bantuan dari seorang rekan yang mempunyai formula khusus untuk mencegah kerontokan dan menambal kerusakan, istilahnya apa ya, yang sudah terlanjur terinfeksi terobati. Nah, dari setelah aplikasi formula ini ada terhitung 5 butir saja yang rontok. Dari tadinya sehari bisa 20-50 butir yang rontok, bisa ini hanya 5 butir dari 17 sampai 27 Januari. 27 Januari lingkar buah sudah 17 sampai 21 cm. Itu setelah itu sampai sekarang belum ada yang rontok lagi. 10 Februari ukuran buah sudah 19 sampai 24 cm lingkar buahnya ya. Karena ini kita kontrol.
Jadi umur buah dari fruit set sebesar beras tadi sekitar 3 bulan. Itu di belakang saya, nanti kita dekatkan. Nah, bagaimana langkah yang apa saja yang saya lakukan untuk dalam rangka perawatan buah ini? Kita masuk ke segmen berikutnya dalam penjelasannya. Segmen perawatan yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi ini bisa dari bebas ya, pilihan mau kimia sintetis atau organik boleh. Tapi di sini saya pakai untuk nutrisi awal itu, dari awal itu kita pakai sistem ember tumpuk. Pakai kohe bisa disebar di bawahnya, tapi karena ini halaman rumah sebetulnya, jadi saya cari yang praktis. Ember tumpuk ini mengundang namanya BSF, Black Soldier Fly. Nah, kalau ada Black Soldier Fly ini, hama lainnya agak berkurang ya, mereka karena bersaing makanan kalah, mereka mundur gitu. Tapi ini ember tumpuk memang sudah dimodifikasi, jadi kita keluar otomatis di bagian atasnya. Ini jadi kalau penjelasan ember tumpuk sendiri bisa dilihat di Google ya, nggak panjang, bisa dilihat di Google. Nanti sini bagian kulit buah atau sisa-sisa buah atau daun-daunan serasah yang masih basah. Sini ini air dari air lindi namanya kan. Tapi kita nggak keluarkan manual, kita ambil yang bagian atas karena saya pernah baca literatur bakteri yang jelek itu adanya di bawah dan yang bagus itu di atas. Jadi yang kita keluarkan yang di atas, terus dia netes sendiri. Ini ember tumpuk bagian pertama, jadi sambungannya masih bocor, dia netes sendiri, tapi nggak apa-apa, yang penting keluar bagian atas. Nih ada Black Soldier Fly lagi jalan-jalan. Apa itu? Nah, sekarang untuk menunjang selanjutnya, ini botol ini apa isinya? Ini botol isinya ekoenzim. Ini tutupnya nggak kita rapatkan ya. Ini sebetulnya dia menguapkan aroma yang tidak disukai oleh hama. Ini bagian dari pencegahan hama. Karena kita memang minim sekali untuk masalah penyemprotan. Penyemprotan itu kita nggak semprot obat insektisida. Ini untuk pencegahannya. Tapi kalau udah ada hamanya ya lebih baik kuratif disemprot. Mau insektisida kimia atau organik bebas, silahkan. Pestisida nabati bebas, tapi ini bentuk dari preventif, pencegahan hama. EE-nya murni, ekoenzimnya itu murni. Kita nggak tutup rapat, atau kalau memang lokasinya memungkinkan nggak terganggu orang lewat atau ini bisa dibuka, nggak apa-apa. Yang penting awannya bisa keluar. Kalau di sini banyak kucing ya, jadi ditabrak biasanya tumpah kalau nggak ditutup. Itu bagian nutrisi dan pencegahan hama. Nah, lalu yang ketiga adalah penanggulangan cuaca. Ini bagian tersulit yang sering dialami pekebun kita ya. Bagian tersulit. Dari rentang tanggal 14 Desember sampai 17 Januari, pentil yang seukuran, ini udah nggak ada ukurannya ya, ukuran sekitar sejempol gini, ini rontok 350 butir kira-kira. Saya hitung itu sampai 300 butir, lalu saya berhenti hitung. Karena cuaca waktu itu hujan malam terus. Hujan malam ini membawa banyak varian jamur. Yang menyebabkan kerontokan biasanya ini. Nah, spora dari jamur-jamur waktu di bawah hujan itu dia nempel di sini nih, bagian berhentinya spora ini. Jadi dia di sini terinfeksi jamur. Setelah terinfeksi jamur di sini melemah, makanya dia sering rontok. Ukuran rontok buah udah lama nggak rontok ini, mungkin sekitar segini nih. Ini bekasnya, ini yang sering rontok. Jamur di sini, lalu jamur di batang, di ranting. Ini namanya ini
Bentar, saya cari dulu contoh jamur yang diranting. Itu namanya sebetulnya L'Oreal Wild kalau nggak salah. Oh ini nih. Nah ini menyebabkan rontok di ranting. Kalau ini ya di ranting. Jadi sebetulnya nih fruit setnya tinggi, lebih kurang 500 butir lah. Kalau waktu 1 sentian itu kurang 1 senti. Karena cuaca, maka saya pindah lokasi dulu. Karena cuaca, sekarang kurang lebih tinggal 130-an butir. 30-an butir. Nah, untungnya waktu tanggal 17 Januari itu rekan saya memberikan sebuah formula racikan dia sendiri ya, jadi nggak dijual bebas ini masalahnya. Dan untuk mencegah kerontokan, semenjak aplikasi itu, nah ini bekas-bekas jamur yang di batang L'Oreal Wild ini kering, berhenti di sini. Ini udah, kalau udah nggak menjalar lagi udah mati. Walaupun ranting ini nggak pulih ya karena udah terinfeksi, tapi dia udah nggak menjalar lagi. Lalu buahnya juga udah berhenti rontok. Waktu dari aplikasi itu masih mungkin yang bekas sudah terlanjur terinfeksi itu ada 5 butir yang rontok. Padahal tadinya perharinya bisa sampai 50 butir gitu yang rontok ya. Karena ini setelah aplikasi itu tinggal 5 butir saja yang rontok. Untuk mencegah kerontokan emang formula yang dibuat rekan saya ini termasuk bagus ya. Nah ini ada yang ini sepertinya sudah terlanjur terinfeksi nih, tapi dia bertahan tidak rontok. Ini sudah terlanjur terinfeksi nih. Udah tinggal separuh tuh, cuman dia karena aplikasi itu tidak rontok. Bagaimana cara kerjanya formula itu? Dia ada 2 bagian yang disiram ke tanah. Tugasnya mengaktifasi mikroba-mikroba yang ada di tanah yang sudah tadinya ada, memang asalnya ada, diaktifasi dan bahan organik diproses dengan baik. Lalu ada bagian kedua yang dispray langsung ke buah, ke batang buah, ke daun, ke batang ini juga. Teknologi dari formula ini adalah teknologi nano, jadi dia langsung meresap ke bagian buah, langsung menambal bagian-bagian yang tadinya sudah terinfeksi jamur, ditambal sama dia, lalu mencegah infeksi lanjutan. Nah dari situ satu pohon ini potensinya setelah rontok masih 50 kilo. Cukup istimewa untuk pohon dari umur 4 tahun. Lalu di bagian batang juga saya amati ada pembelahan selnya lancar. Nah, contohnya, nah ini ada pembelahan sel yang sehat itu, ini harus ada regenerasi kulit baru di tengahnya ini. Kalau semua ini kering, di retak-retakan ini kering, ini tandanya kurang lancar regenerasinya, jadi berbahaya untuk kesehatan pohon. Untuk perawatan buah, jadi ada 3 bagian: pencegahan hama, nutrisi tambahan dari, kalau saya ember tumbuk tapi bebas, mau dari organik bisa, dari sampah-sampah kompos bisa, dari kohe bisa. Lalu pencegahan patogen jamur atau semacam upaya kita melawan cuaca yang di Indonesia ini memang ekstrim ya. Ekstrim. Jadi dari formula ini, sayangnya formula ini tidak dijual bebas ya. Kita nggak menjual dalam bentuk pupuk, tapi kami terbuka untuk kerjasama
dengan pekebun-pekebun yang memang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita akan evaluasi kekurangannya apa, lalu kita akan bahas bagaimana bentuk kerjasamanya lanjutan. Nah, ini karena memang kita nggak jual pupuk, tapi bentuk kerjasama dalam peningkatan hasil produksi. Sekian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Nah, itu tadi cerita seputar perawatan buah alpukat untuk mencegah rontok. Memang yang saya ceritakan ini satu pohon di rumah aja, mungkin ada yang berpendapat kalau cuma satu pohon mudah gitu yang rawatnya. Selain di sini juga rekan saya juga mempraktekkan di kebunnya dengan populasi sekitar 700 pohon. Hasil yang diperoleh kurang lebih sama. Untuk perbandingan maka ini di tempat berbeda memang dipraktekkan, kami perbandingkan data dan hasilnya sementara ini memuaskan. Untuk mencegah kerontokan sangat super. Saya sendiri masih membayangkan kalau andai 500 buah itu dari awal bisa utuh semua, nggak ada yang rontok. Nah, potensi hasilnya satu pohon beberapa kilo gitu ya. Ini sedang diuji cobakan secara kontinu. Sementara ini fruit set yang walaupun terkena cuaca ekstrim, hujan malam, angin gitu masih bertahan. Kita tentu mendapat hasil yang sesuai dengan harapan. Untuk itu kebun-kebun yang memang bermasalah di panen, 1 hektar menghasilkan cuman 2 ton itu jelas bermasalah ya, karena potensi aslinya 20 ton. Maka silahkan untuk menghubungi kami, kita akan bicarakan metode kerjasamanya. Yang jelas kami nggak jual pupuk, kami nggak akan melepas pupuk itu dengan harga berapapun gitu ya, tapi kami bersedia bekerja sama dalam meningkatkan produksi dan bagi hasil panen. Lebih jelasnya mungkin bisa kontak di WA kami, tertera di pojok video 0823 3434799. Beritahukan lokasinya dan data panen sebelumnya, luasan lahan, populasi, jenis. Mungkin baru nanti kita ngobrol-ngobrol secara personal. Terima kasih. Salam Al-Nusa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Nusa bersama kami di Kebun Air Zaman. Ini rekan kami Yanto sedang memberikan kode di sebuah pohon alpukat Miki di Lampung. Mengkode bahwa pohon ini akan dibungakan dan akan dibuahkan, berharap untuk mencapai hasil panen yang optimal. Mengapa? Karena di 2022 ini kami sedang mencoba sebuah metode farming yang baru untuk memastikan pohon ini untuk kepastian berbunga, lalu kepastian fruit set, dan kepastian tidak rontok. Ketiganya itu tahap awal di fase generatif. Mengapa? Yang kami lakukan bersama-sama dengan sebuah aplikasi, bunga ini keluar begitu banyaknya dari yang sebelumnya. Lalu ada kepastian dia fruit set. Dari mana kepastian fruit set? Karena Miki yang biasanya tipe A, saat ini setelah melakukan aplikasi khusus tersebut, ya, ini tipe bunganya ini kita sudah rancu tipe A atau tipe B, karena bunga jantan dan bunga betina mekar secara bersamaan. Tinggal menanti aja kapan bubuk dari benang sari itu aktif untuk menempel ke putik. Efek dari jantan dan betina mekar bersamaan adalah dihasilkan fruit set yang jauh lebih banyak, fruit set yang besar. Kita bisa lihat di sini, dalam satu malainya ini ada banyak sekali fruit set, dan satu lagi yang bisa dipastikan di sini tidak rontok. Nah, ini sebuah uji coba yang kami lakukan di beberapa pohon dan itu berhasil. Harapannya Miki dengan umur 3 tahun, dengan tajuk mungkin ya kurang lebih 4 meter ya, 4 meter
4 meter dengan tinggi 2,5 meter. Dengan dompolan seperti ini teman-teman, itu insya Allah 100 kg bisa dihasilkan dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Berangkat dari uji coba ini, kami akan mengulangi lagi ke sekian pohon yang kita anggap layak. Dan sahabat kami tadi memberikan kode, kurang lebih hari ini kita mendapatkan sekitar 300-an pohon miki yang kita anggap layak untuk dibuahkan dengan metode yang baru. Dipastikan fase awal generatifnya, dipastikan berbunga, dipastikan fruit set, dipastikan tidak rontok, lalu dilanjutkan fase-fase berikutnya hingga akhirnya kita kebun air zaman ini benar-benar bisa mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu sangat-sangat membutuhkan kepastian sebuah metode, bukan kebetulan, bukan unda-undi, bukan karena kecopecan lah bahasanya kan. Kita benar-benar harus punya kepastian di kebun ini. Insya Allah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.